guru. Ya, baik. Hari ini saya mengumpulkan Bapak Ibu di sini, walaupun lagi sibuk urus administrasi, tapi kita akan sama-sama ada di diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Nah, ini adalah bagian dari pendidikan guru penggerak. Saya dipercayakan untuk ikut guru penggerak angkatan ke-10 dan sudah masuk pada modul 1.4, yaitu penerapan budaya positif. Jadi kita sama tahu bahwa kita sudah menerapkan kurikulum yang namanya kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka ini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau dulu kita pakai pembelajaran dengan paradigma yang klasikal, sekarang kita pakai pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan sistem prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi atau berbeda, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini yang nanti akan ditumbuhkan dalam budaya positif. Budaya positif. Jadi kita lihat apa itu budaya positif. Budaya atau disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Murid memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nilai-nilai apa saja? Nilai-nilai yang termasuk dalam nilai-nilai kebajikan, universal atau nilai-nilai yang umum dipercaya. Ya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi mungkin selalu ini disiplin yang akan membuat itu apa? Dan sebentar kita lihat bersama. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Jadi sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi yang datang dari dalam diri, bukan dipaksakan oleh orang lain, dan mereka akan berperilaku ke arah yang lebih baik. Mari kita lihat apa yang tadi kita maksud dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama. Jadi bukan nilai yang dibuat oleh satu pihak, tetapi nilai yang disepakati bersama. Itu terlepas dari beda suku, bahasa, kemudian latar belakang, budayanya dan lain sebagainya. Nanti kita lihat di situ ada contoh nilai-nilai kebajikan universal dari dunia pendidikan. Yang pertama kita lihat ada profil pelajar Pancasila. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini sudah nampak profil pelajar Pancasila. Itu yang masuk dalam P5. P5 itu profil pelajar Pancasila sudah tersirat di dalam P5, langkah-langkah P5 dalam kurikulum Merdeka. Seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, berakhlak mulia, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Yang kedua di situ menurut Ibo Primary Years Program atau PYP itu ada nilai universalnya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kemudian antusias, empati, kemudian keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Kemudian yang ketiga itu
keterampilan hidup atau life skill. Life skill itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, menghargai orang lain, juga memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai-nilai kebajikan yang nanti dipakai dalam kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, setiap orang atau setiap siswa itu ada motivasi tersendiri dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Jadi, siswa melakukan sesuatu baik itu yang positif ataupun yang negatif, bukan tidak ada motivasi. Ada dua motivasi. Kita lihat di situ. Yang pertama motivasi intrinsik atau yang timbul dari dalam diri siswa tersebut. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah ini yang kebanyakan berpendapat di anak-anak atau yang nomor 3? Biasanya yang kebanyakan kita dapat di anak-anak itu mereka ya nomor 1, kemudian nomor 2. Kalau nomor 3 itu belum semuanya ada dalam diri siswa. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, kita kasih tugas, mereka kumpul tugas itu karena takut dihukum, bukan karena dari dalam dirinya saya mau belajar sungguh-sungguh tugas yang dikerjakan saya kerjakan, tapi karena takut hukum. Karena tahu kalau kita di sini ini kita posisi kontrol kita nanti kita tahu kita di bagian mana. Yang kedua untuk mendapat imbalan penghargaan dari pihak lain. Jadi kalau tidak kasih imbalan, mereka tidak akan melaksanakan tugas. Tapi kalau kasih imbalan, ya tiap hari kita kasih imbalan ini tanpa kita panggil nama, kerja ini dia akan cepat-cepat datang kan sebentar dapat imbalan. Nah itu dia akan bertambah dalam waktu singkat. Setelah itu kalau tidak ada imbalan, mau panggil sampai apa, bisa datang lagi tapi tidak ada imbalan. Ya. Kemudian yang berikut yang ketiga itu motivasi ekstrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ya, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Nah ini yang mau diwujudkan dalam budaya positif dengan proses pembelajaran dengan paradigma baru. Nah dalam motivasi-motivasi itu tentunya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang harus dia terima. Ada yang motivasinya dia lakukan dengan hal-hal yang baik, ada yang lakukan dengan hal-hal yang tidak baik. Nah sekarang ketika kita melakukan, anak-anak melakukan hal-hal yang tidak baik, tentunya pasti ada hukuman, konsekuensi. Kita lihat satu-satu. Hukuman itu tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Kemudian yang kedua, dia bersifat satu arah, hanya dari guru kepada siswa. Jadi siswa hanya menerima, guru bikin apa dia terima saja. Dia bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, yang itu nanti berdampak ke depan. Dia berdampak panjang ke depan. Yang kedua itu ada konsekuensi. Ya, konsekuensi itu hukum berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Nah ini nanti dia akan terkait dengan namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, peraturan yang sudah dibuat. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi berbeda. Sudah terencana, disepakati, mengikuti aturan. Jadi kalau konsekuensi dalam kelas, keyakinan kelas siswa wajib mengerjakan tugas tepat waktu. Itu aturan atau kesepakatan yang sudah dibuat di dalam kelas. Kalau siswa tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, kita hukum dia, itu bagian dari konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi. Jadi restitusi itu proses mengajarkan murid untuk menyelesaikan masalah sendiri. Prosesnya melalui segitiga restitusi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, diselesaikan berdasarkan restitusi. Ini adalah bentuk dari keyakinan kelas. Agar kita dapat memonitoring siswa,
ketika dia melakukan pelanggaran, maka yang kita buat adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sehingga ketika hukuman yang kita berikan itu berdasarkan konsekuensi yang sudah dibuat bersama. Kita lihat di situ, keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Jadi itu dia seperti rambu-rambu. Ya, jadi keyakinan kelas itu dia lebih bersifat abstrak. Jadi siswa sudah tahu apa yang itu dia terima atas pelanggaran terhadap kesepakatan itu. Berupa pernyataan universal, pernyataan-pernyataan yang dapat diterima secara umum. Jangan kita pakai bahasa-bahasa yang orang lain tidak mengerti. Nanti dia tidak bisa melaksanakan aturan itu karena saya mengerti apa itu aturan. Kemudian yang berikut dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya di sini kalimatnya dalam bentuk positif. Jadi dia contoh yang negatifnya seperti ini. Dilarang buang sampah sembarang tempat. Itu kalimatnya negatif. Dilarang itu sudah masuk dalam kalimat negatif. Yang benar itu buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang berikut dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Karena sudah sepakat bersama, maka pasti bisa diterapkan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Seperti yang tadi saya bilang bahwa guru dan siswa sama-sama duduk membahas kesepakatan apa yang harus dibuat. Ya, ini contoh keyakinan kelas. Yang pertama itu menjaga kebersihan. Kemudian menjaga barang milik sendiri, milik sekolah dan milik orang lain. Yang berikut pada menghormati orang lain. Kemudian senantiasa saling membantu dan berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi itu keyakinan kelas. Itu harus dilaksanakan. Kalau langgar, maka konsekuensinya harus diterima. Next. Ya, ini ada satu pertanyaan pemantik. Pemantik itu biasa menyala. Jadi pertanyaan pemantik untuk menyalakan pemikiran orang tentang apa itu budaya positif dan hal-hal yang menyangkut dengan budaya positif. Ya, Ibu Siti, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan, ya, Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Siti, Anda tidak tetap sebagai guru. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Siti, apa yang Anda lakukan dan menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Kira-kira alasan kenapa Doni buat itu apa? Ibu Sinta, Doni ambil teman punya makanan, paksa ambil untuk dia makan itu karena alasan apa dia sebut ini? Saya mungkin Doni belum sempat sarapan pagi, jadi dia lapar ya. Kemudian apa lagi? Ibu Dorce. Mungkin dia tidak dikasih uang jajan sama orang tua. Karena mungkin guru-guru orang tua sudah uang jajan tapi sudah terlanjur lari tidak kasih. Ibu Rahel. Kalau dari cerita itu kan dibilang sering kali ya, Iya. tapi bukan satu kali. Itu mungkin karena kebiasaan anak di rumah itu dia meminta sesuatu, dia tidak meminta dengan baik-baik, dia Sering rantau. paksa begitu. Paksa. Ya, itu berarti karena kebiasaan di rumah, budaya di rumah sebagai dia di sekolah juga dia akan buat seperti itu. Ibu Bel, kira-kira menurut Ibu Bel, itu siswa itu alasan apa dia melakukan itu sudah atas teman-teman Itu kurang perhatian dari orang tua. kurang perhatian dari orang tua. Ya. Yang menjadi alasan dari Doni dia melakukan itu baik, dia melakukan dengan hal yang baik atau tidak baik hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup seperti apa yang ingin
kita lihat. Ya, ini kita lihat rincian satu persatu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Di situ kata harus itu berarti tidak boleh, tidak, harus dipenuhi setiap individu untuk memastikan kelangsungan hidup. Tadi kita sudah lihat sama-sama, yang pertama itu bertahan hidup. Bagian dari kebutuhan bertahan hidup itu adalah kesehatan. Kita sehat supaya jangan pergi duluan dari yang lain. Ya. Kemudian rumah. Kita butuh rumah untuk kita tinggal. Tidak ada orang yang mau tidur di luar. Atau Ibu Sinta lebih senang tidur di luar daripada di dalam rumah. Pasti orang harus memiliki rumah. Pakaian. Nah, pakaian ini juga penting. Yang berikut makanan. Ya, paling penting adalah makanan. Jadi itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Salah satu kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk menerima kasih sayang, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ya, jadi setiap kita manusia pribadi dan juga manusia sosial. Kita membutuhkan orang lain. Atau ada di sini yang kita ibu-ibu, bapak-bapak saja membutuhkan orang lain. Sendiri-sendiri, rasa nyaman. Yang berikut adalah penguasaan, menjadi kompeten. Dengan berbagai cara dia berusaha untuk menjadi orang yang memiliki kompetensi. Walaupun itu ada cara yang baik, cara yang tidak baik. Kemudian menjadi terampil, diakui, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Harga diri, dia tahu bahwa dia punya harga diri, jadi tidak mau diinjak-injak oleh orang lain. Itu bagian dari kebutuhan dasar penguasaan. Yang berikut kebebasan. Kebebasan nilai-nilai yang ada di situ, kebutuhan itu ada kemandirian. Dia bisa hidup mandiri, dia bebas melakukan apa saja tanpa dikekang oleh orang lain. Seperti orang yang memilih untuk hidup sendiri tanpa bersosialisasi dengan orang lain karena kebutuhannya untuk bebas. Kalau kita tinggal di orang tua, contoh, kita tidak bebas. Kemudian kita tinggal dengan kita berkeluarga, dia mau kos supaya dia ada kebebasan. Atau rumah sendiri. Kemudian dia memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup orang lain. Seolah-olah dia berpikir bahwa dia mampu mengendalikan hidup orang lain. Nanti kita akan lihat pada teori kontrol. Apakah kita bisa mengontrol orang lain atau itu hanya ilusi? Saya juga baru banyak belajar dalam guru geografi bahwa kita tahu bahwa sebenarnya kita itu tidak memiliki kuasa untuk mengontrol orang lain. Tetapi ketika orang lain melakukan sesuatu itu karena motivasi dari dalam diri atau intrinsik, bukan karena kita dikontrol orang lain. Contoh saya kasih Ibu Rahel pegang ini, anggap satu barang yang paling penting dalam Ibu Rahel begini. Kemudian Ibu Bel minta untuk Rahel lepaskan apa yang dipegang karena dianggap paling penting. Kira-kira Ibu Bel mampu meminta, mengontrol Ibu Rahel untuk kasih barang yang lebih penting dalam hidup diri atau pasti tidak. Bisa juga tapi karena paksaan. Jadi berikan dengan tidak rela. Tetapi sesungguhnya kita tidak bisa mengontrol seseorang untuk melakukan apa yang kita mau kalau kita punya diri. Ya. Dan yang terakhir itu adalah kebutuhan kesenangan. Ya, ini kita ada pada posisi kontrol seorang guru. Ada 5. Penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan manajer. Nanti kita lihat sama-sama bagaimana merincikannya dan kita kembali lihat kita sendiri sebagai guru selama ini, posisi kontrol kita selama ini sudah ada di mana, dan itu kita bisa tebak ya, karena kita punya kondisi geografi di sini itu memaksakan kita untuk ada pada bagian posisi kontrol di mana. Next kita lihat. Ya, yang pertama itu penerapan di posisi kontrol guru dalam kasus siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Posisi kontrol sebagai penghukum. Ketika siswa tidak mengumpulkan tugas, kita langsung lari ke lapangan. Push up.
dan seterusnya. Itu posisi kita sebagai. Yang kedua, itu sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum, tadi saya sudah bilang bahwa dia akan mengakibatkan efek dalam jangka waktu yang panjang. Siswa akan merasakan apa yang diterima, baik itu psikis maupun fisik. Ya, pembuat merasa bersalah. Biasa kata-kata dikeluarkan itu dia tidak punya tugas. Kamu sudah berkali-kali bapak atau ibu ingatkan, tidak ada tugas. Kamu senangnya jika bapak atau ibu itu diomeli oleh kepala sekolah. Itu hanya menunjukkan rasa bersalah. Oh, saya bersalah kalau saya tidak punya tugas. Waktu ibu diomeli oleh kepala sekolah. Yang begitu. Dalam posisi sebagai teman. Posisi sebagai kita tahu teman itu kita tahu apa maunya, kita berkawan, kita mau apa, kita tahu apa yang dia makanan kesukaannya, kemudian film kesukaannya. Dan kita tahu, jadi tinggal apa yang kita sampaikan dari situ dalam kasus yang tugas siswa tidak menggunakan tugas. Ayo dong kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai bapak atau ibu kasihkan dia, kasih imbalan. Jadi ketika ada tugas langsung saja. Kami tahu bahwa sebentar di data dia. Tadi saya lihat dia harus kerja atau kerja. Kemudian yang berikut sebagai pemantau. Ya, pemantau ini posisi kita sebagai pemantau ketika sudah ada keyakinan kelas. Jadi kita pantau berdasarkan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kita pantau, oh dia sudah lakukan kesalahan yang melanggar kesepakatan kelas. Berarti ada konsekuensi yang harus dia terima. Kemudian masuk pada posisi kontrol yang paling terakhir, yaitu sebagai manajer. Biasanya kalau perusahaan paling tinggi itu manajer itu yang atur semua. Nah, sebagai guru, posisi kontrol kita sebagai manajer yaitu kita tidak langsung menghukum, tidak memberikan mereka rasa bersalah, tetapi kita berdialog dengan mereka untuk mencari tahu kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan sehingga lakukan itu, kemudian kita cari solusi bersama-sama sehingga siswa itu dia bisa dituntut untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Di situ ada contoh, kamu sudah tahu kesalahanmu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, keyakinan kelas yang tadi sudah disepakati bersama, yaitu mengerjakan tugas tepat waktu dan apa yang akan kalian lakukan untuk menyelesaikan. Jadi siswa di dalam sebuah dialog itu meminta dia untuk menyelesaikan sendiri. Guru tidak menyelesaikan. Kalau guru menyelesaikannya pasti lahir. Kalau berkali-kali saya tugas maka posisi penghukum ya. Itu tentang 5 kontrol. Kemudian dari tadi penghukum, kemudian ada konsekuensi yang berikut itu ada restitusi. Kita lihat di situ restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Dialog dengan siswa untuk menyelesaikan masalahnya dan memberikan mereka karakter yang baik untuk bisa menyelesaikan masalah mereka. Contoh, kalau dia tidak kerja tugas, kita kasih dia peringatan supaya dia bisa menyelesaikan tugas tepat waktu tanpa ada hukuman, remorse atau ancaman. Itu yang dimaksud dalam restitusi. Jadi itu menumbuhkan karakter mereka kuat, tapi kalau tidak ada yang kasih imbalan, tidak ada yang kasih hukuman, tidak ada yang kasih ancaman, tapi mereka berubah karena mereka yakin bahwa dirinya bisa. Next, ya ini ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Dia bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi kita tidak tuntut siswa langsung lakukan apa yang kita mau, tapi beri dia ruang untuk dia belajar apa yang sudah dia buat. Dia kemudian hari tidak lagi lakukan
kurang, yang penyiapan kurang, yang kemampuan kurang kita sama. Toh KKR yang harus 70-70, kamu semua harus 70-70. Sehingga yang memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus lain itu dia akan merasa ditindas oleh guru itu sendiri. Kalau tidak tugas guru kalau menurut profil pelajar menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu adalah menuntun anak, dan guru diibaratkan sebagai petani. Kenapa Ki Hajar Dewantara bilang guru itu ibaratkan sebagai petani? Kita kan petani itu kalau kita menanam jagung, yang kita persiapkan dari dahulu adalah lahan. Ada rumput, semprot, dibakar, sudah dibersihkan, mulai traktor, kemudian buat pemakan. Setelah ditanam pun tidak dibiarkan seperti itu. Atau di sini kita ada yang tanam di cabai, nanti sampai dipukul dari keluar bisa kan? Sementara di dua tanaman dua saya tidak diurus, saya tumbuh dari dua lebar. Itu berbeda. Kita sebagai petani. Ya. Jadi kita menuntut tubuh mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Itu yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara, berhamba pada anak. Apa yang kita lakukan toh hanya pada anak. Kita kan sebagai guru, kita mengajak tujuan kita siswa itu keluar dari kita punya tanah dengan membawa profil pelajar yang baik. Yang berikut, restitusi adalah tawaran bukan paksa. Kita hanya menawarkan kepada siswa, apakah kamu bebas atau tidak? Itu tergantung dari diri sendiri. Karena tadi saya bilang bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dengan cara itu sebenarnya yang kita alami dalam diri sebagai positor itu ilusi saja dalam diri sebagai seorang guru. Bahwa kita sebenarnya bisa mengontrol siswa. Tetapi yang ciri-ciri restitusi itu yang ketiga adalah bukan paksa. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, bukan melihat kepada ekstrinsi tidak dalam diri. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dia memenuhi? Bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya? Ketika dia melaksanakan apa yang dia akan lakukan demi kebutuhan dasarnya, pasti ada kesalahan dan kebaikan yang dibuat. Itu yang kita selesaikan lewat restitusi. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang menyesuaikan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir itu restitusi mengingatkan murid yang berbuat salah pada orang tua. Ya, jadi saya sudah sebutkan di awal prosedur restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dilakukan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab diri. Terus, ya, ini langkah-langkah untuk melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, apa? Menstabilkan identitas. Ya, itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, ketika buat kesalahan, itu adalah sebuah proses untuk menjadikan yang lebih baik. Ya. Biasa pertanyaan-pertanyaan yang dipakai ketika kita ada dalam posisi kontrol kita sebagai guru dalam melakukan restitusi, dalam tahapan menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Kita panggil, lalu kita tanyakan, kira-kira kalian tahu kenapa dipanggil ke sini, kesalahan apa yang sudah dibuat. Lalu kita sampaikan bahwa berbuat salah itu wajar. Kita semua pasti akan berbuat salah. Tapi kita mau mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah. Dan kamu berhak seperti itu, tetapi ada hal yang lebih baik yang bisa kamu lakukan. Itu bagian dari kita menstabilkan identitas. Kalau kita panggil langsung buat dia punya identitasnya, dia punya pribadinya sudah kecil. Ini pasti jadi mereka tidak nyaman ketika kita kasih namanya kemenangan.
tindakan yang salah. Itu berdasarkan prinsip bahwa setiap tindakan yang dilakukan pasti mempunyai tujuan dan untuk kebutuhan dasar. Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering dipakai dalam validasi tindakan yang salah. Itu yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih lebih baik, bukan lebih buruk. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Artinya ketika dengan kesalahan kita meyakinkan mereka bahwa mereka bisa melakukan hal yang lebih baik dari sekarang mereka. Sehingga mereka berpikir bahwa nantinya bisa berubah paradigmanya berpikir ke depan. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Alasannya kan seperti yang sudah disampaikan pada ibu, karena lapar, tidak memiliki menjaga, kemudian karena budaya, kebiasaan di rumah, dan seterusnya. Itu kita tanya, kenapa kamu punya alasan melakukan? Kemudian kamu bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah menyedul sesuatu yang penting buat contoh ketika barang yang diambil dia langsung pukul kanannya. Itu memang dia harus berbuat itu karena mempertahankan barang miliknya yang dia punya. Tetapi kamu boleh mempertahankan sikap seperti itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ketika teman rampas, memang kamu punya hak untuk mempertahankan. Dan sikap yang baru yang kamu lakukan tidak hanya memukul, tetapi mungkin melakukan itu dibina melalui proses restitusi. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip nilai-nilai kebajikan yang siswa percaya akan pindah menjadi orang yang dia inginkan dan hidup yang dia inginkan. Pertanyaan yang saya dipakai dalam tiga institusi itu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kelas yang kita percaya itu apa? Keluarga yang kita percaya itu apa? Mungkin kelas itu tempat kita belajar bersama teman-teman. Kemudian keluarga itu tempat kita berkumpul belajar di situ. Kemudian nilai-nilai umum yang kita sepakat melalui keyakinan kelas. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Mengajar mereka untuk berpikir ke depan yang mereka bayangkan untuk kelas yang ideal itu seperti apa? Ribut kah? Suka lari-lari kah? Tidak kumpul tugas kah? Dan seterusnya. Kalau menurut mereka itu ideal, berarti kita harus bergabung melakukan tiga restitusi untuk memperbaiki paradigma mereka bahwa sekolah itu tempat belajar, tempat menghargai, tempat menghormati, dan seterusnya. Yang berikut, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Sehingga ketika kita tahu dia mau jadi apa, kita tahu kebutuhannya. Contoh dia mau jadi dokter, dia mau jadi guru, maka kebutuhan itu yang nanti baik-baik, sehat-sehat. Jadi kenapa Bapak dia datang? Kira-kira kesalahan apa yang dilakukan? Tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi Pak panggil bukan untuk menyalahkan semua manusia pasti karena berbuat salah, termasuk Pak juga pernah buat kesalahan. Karena itu kita duduk untuk cari solusi bersama. Jadi jangan takut Pak panggil untuk apa, tapi untuk menyelesaikan dengan cara baik-baik. Mau tanya kira-kira alasan kenapa sama kita tidak karena capek, karena banyak kerja di rumah, tak paham dengan apa yang dia buat. Mungkin dia punya pilihan, mau capek, tidak punya dikerjakan, tapi mungkin dia punya hal lain yang bisa dibuat, yaitu mengerjakan juga, walaupun ada kesibukan harus mengerjakan juga. Karena itu Bapak Ibu ini kita tadi kira-kira kesepakatan atau pimpinan kelas mana dia tahu keyakinan kelas yang sudah dikatakan apa.
mau berubah ke depan karena selalu mengerjakan tugas nanti untuk mengganggu dia punya jadi dia mau berubah mulai sekarang kalian sudah cepat apapun yang dibuat ini ada biasanya kelas yang harus di sehat semua? Sehat. Jadi semua semangat belum? Sudah. Baik, terima kasih. Baik, hari ini Pak sebenarnya Pak bukan mulai dari sini, tapi karena Pak menjalankan tugas sebagai penggerak dari hari ini Pak dan anak-anak kelas 4 akan sama-sama buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama baik guru maupun siswa di dalam kelas untuk nanti laksanakan atau dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang anak-anak miliki dalam diri masing-masing. Kita minta masing-masing untuk tulis apa yang dia mau sepakati. Contoh yang tadi Pak sudah sampaikan itu apa yang mau disepakati sebagai kesepakatan di dalam kelas yang nanti akan diikuti setiap kali ada pelajaran berlangsung. Karena itu kesepakatan kelas itu penting anak-anak. Kenapa? Karena itu untuk bisa membimbing kepada semua dalam kelas supaya ketika belajar itu mengikuti kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama. Nah, kesepakatan kelas itu nanti yang Pak akan minta anak untuk tulis satu orang di satu kertas, kemudian nanti ditempel di depan. Nanti setelah itu baru kita lihat mana-mana yang harus kita buat sebagai bentuk kesepakatan kelas. Nah, nanti Pak akan berikan satu anak. Ya, jadi baik anak-anak, so Pak sudah bagikan kertas warna. Itu sebentar anak tulis keyakinan kelas, kesepakatan kelas apa yang mau anak buat, supaya nanti kita sepakati sebagai keyakinan kelas yang dipakai selama proses belajar mengajar di kelas. Silakan tulis apa yang ada di pikiran yang mau tulis di situ. Silakan tulis sebentar, kita tempel di depan. Oke, silakan. Tulis saja. Dan nanti pindah dari dan kita harus pindah ya. Jadi tulis saja apa keinginan yang anak-anak mau dijadikan sebagai kesepakatan kelas. Yang lain, silakan yang sudah silakan ditempel di depan. Yang lain lagi.
senang belajar di kelas. Ada lagi datang tepat waktu. Kemudian ini juga datang tepat waktu. Kemudian ini tidak makan di dalam kelas. Ini datang sekolah tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Rajin belajar. Kemudian datang tepat waktu, tidak makan dalam kelas. Tidak makan di kelas. Datang tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian ada lagi. Jadi ada beberapa kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Ya, mari kita lihat kesepakatan apa saja yang dibuat. Yang pertama apa? Datang sekolah tepat waktu. Yang kedua, tidak makan saat jam pelajaran. Mengerjakan tugas tepat waktu. Kita tambah saling menghormati atau saling menghargai. Ya, jadi ini adalah beberapa kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Yang pertama apa? Yang kedua. Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Baik, terima kasih. Ini kesepakatan kelas yang akan dipakai selama proses belajar di dalam kelas. Di luar juga harus terapkan kesepakatan kelas. Dan dalam kelas itu harus saling menghargai. Ketika satu kerja tugas jangan nyontek dan itu yang nanti disepakati bersama. Nanti ada yang langgar berarti dia akan terima konsekuensi dari apa yang dia langgar dari keyakinan kelas yang sudah disepakati.